Memberi adalah komunikasi. Di sebuah sudut kota yang sibuk, terdapat sebuah apotek kecil yang pada suatu siang kedatangan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh dan matanya gelisah. Ia berjalan pelan menyusuri rak obat, lalu tergesa menyembunyikan sesuatu ke dalam saku bajunya. Sayangnya, aksinya ketahuan oleh pemilik apotek, seorang ibu parubaya yang langsung memarahinya dengan suara lantang. Anak itu menangis, meminta maaf sambil berkata bahwa ibunya sedang sakit keras dan mereka tak punya uang sepeser pun untuk membeli obat. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua pemilik kedai sop bernama Pak Haris mendengar keributan itu. Ia menghampiri lalu menenangkan sang pemilik apotek dan dengan lembut berkata bahwa ia akan membayar obat yang diambil anak itu. Tak hanya itu, Pak Haris juga membungkuskan satu porsi sop hangat dan memberikannya kepada anak kecil tersebut. Anak itu tertegun, matanya membelak, lalu menangis dalam diam. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali dan Pak Haris hanya menepuk pundaknya sambil berkata, "Jangan menyerah nak, kadang hidup hanya butuh satu orang yang peduli." 20 tahun berlalu, Pak Haris kini sudah renta dan kedai sopnya diteruskan oleh anaknya, Aldi yang tak kalah baik hati. Suatu pagi saat Aldi tengah membersihkan dapur, ayahnya tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Dengan panik, Aldi membawanya ke rumah sakit. Namun biaya pengobatan darurat sangat besar dan Aldi hanya membawa uang seadanya. Saat hendak menyerahkan KTP untuk jaminan, seorang petugas rumah sakit berkata dengan tenang, "Semua sudah dibayar, Mas." Aldi bingung dan bertanya siapa yang membayar. Petugas lalu menyerahkan secaring nota dengan tulisan tangan. Biaya ini telah dibayar lunas sejak 20 tahun lalu, dari 3 obat dan 1 sop yang ayahmu berikan. Dokter Rehan. Air mata Aldi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak mengenal nama itu, sampai akhirnya ia dipersilahkan menemui dokter yang bersangkutan. Di ruangan dokter, seorang pria berjas putih tersenyum menyambutnya. "Dulu saya hanyalah anak kecil yang putus asa. Ayahmu bukan hanya memberi saya obat dan sop, tapi juga harapan. Kebaikan itu menempel di hati saya hingga hari ini. Saya hanya mengembalikan apa yang sudah lama saya simpan dalam ingatan." Aldi terdiam, hanya bisa mengangguk haru. Ia kembali ke kedai sop dengan hati penuh kehangatan. Di jalan, seorang anak kecil lusuh menghampirinya dan berkata, "Om, boleh minta air enggak?" Aldi tak menjawab. Ia hanya tersenyum, masuk ke dalam dan keluar sambil menyodorkan semangkuk sop hangat. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, terkadang kebaikan kecil yang kita berikan kepada seseorang takkan pernah kita tahu dampaknya. Memberi bukan selalu soal materi, tapi tentang menyampaikan bahwa seseorang tidak sendirian. Dalam dunia yang penuh kebisingan, memberi adalah bentuk komunikasi paling tulus. Karena mungkin satu sop dan satu tindakan kecil bisa menyelamatkan sebuah hidup, bahkan lebih.